Om Swastiastu. Pemirsa, setelah berlangsung hampir sebulan penuh, Pesta Kesenian Bali ke-46, tepatnya di tahun 2024, resmi ditutup tanggal 13 Juli 2024 yang lalu. Nah, selain kesuksesan, ada beberapa kritik dan evaluasi yang diberikan dalam pelaksanaan PKB tahun 2024 ini, agar di pelaksanaan Pesta Kesenian Bali di tahun selanjutnya bisa lebih baik. Nah, evaluasi Pesta Kesenian Bali ke-46 dan persiapan Pesta Kesenian Bali selanjutnya akan kita bahas di Talkshow Merah Putih kali ini. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini tentunya. Dan yang pertama ada seorang seniman juga yang kita datangkan langsung, ada Bapak Kadek Wahyudita. Om Swastiastu Pak Kadek. Sehat selalu ya. Baik, dan di tengah ada Profesor Dr. Iwayan Dibye SSTMA. Beliau adalah seorang budayawan. Om Swastiastu Prof. Sehat selalu Prof ya. Dan paling ujung ini juga mempunyai andil yang sangat besar sekali ketika perhelatan drama gong legendaris kita. Ada Bapak Ana Agung Oke Aryana, seorang seniman sekaligus Ketua Paguyuban Drama Gong Legendaris. Om Swastiastu Jeng. Sehat selalu ya. Baik, ini yang membuat kita bangga juga ketika kita berbicara tentang Pesta Kesenian Bali yang di-highlight sebulan penuh, yang namanya pesta, kita bergembira. Nah ini ya, apakah semuanya seniman bergembira pada saat itu? Kita akan tanyakan langsung kepada senimannya Pak Kadek Wahyudita. Bicara tentang Pesta Kesenian Bali, kan ada namanya pesta. Yang namanya pesta pasti bergembira dong, pasti senang-senang dong, happy dong. Nggak ada yang apa ya, bermuram durja ketika melakukan hal-hal kalau kita konotasi dengan pesta. Sebulan penuh para seniman kita berpesta. Ya, bagaimana kondisinya di lapangan? Kalau yang pertama kita lihat, ya syukur ya Pesta Kesenian Bali tahun ini tidak dilanda hujan sebagaimana tahun sebelumnya. Ada hujan ketika sedikit ada tabanan, ketika ya Jembrana. Waktu ya. Gandrung Tiang Pura Majapahit juga deras banget waktu Tapi itu. tidak sebanyak yang gini. Ya artinya kalau dari sisi seniman, dari sajian sudah menunjukkan satu peningkatan gitu dari tahun sebelumnya. Memang sajian pada tahun ini tidak sebanyak dari tahun sebelumnya. Nah, tapi secara kualitas masih terjaga begitu, dan senimannya juga masih tetap happy lah gitu. Yang namanya seniman sudah dia berada di panggung ya pasti, apalagi yang namanya art center begitu. Yang namanya art center ketika sudah tampil di art center itu sudah memberikan suasana yang pasti. Itu bisa dikatakan menjadi tujuan utama jadi seorang seniman kah? Tampil di rata-rata kalau menjadi seorang seniman, pilihan untuk kita dikatakan sebagai memiliki satu kompetensi yang baik itu kan panggung art center pengujiannya, apalagi itu di Pesta Kesenian Bali begitu. Bisa dibilang sukses kah pada saat Pesta Kesenian ke-46 ini? Tergantung ya, kalau kita selama ini melihat ya dapat dibilang berjalan sukses lah semuanya secara umum gitu, walaupun mungkin dari masyarakat menilai mungkin ada beberapa hal yang perlu dikasih masukan kan begitu. Ya, tadi ada Pak Kadek mengatakan ada peningkatan ini secara kuantitas, kualitas atau bagaimana? Artinya secara kuantitas, misalkan saja di Gong Kebiar. Kalau dulu kan Gong Kebiar itu pentasnya satu kabupaten, satu Gong Kebiar. Anak-anak, dewasa dan wanita itu dijadikan satu. Kemudian dikasih masukan sama masyarakat agar mebarung Gong Kebiar itu dikembalikan sebagaimana sebelum-sebelumnya. Jadi Gong Kebiar itu tahun ini untuk dewasa dan anak-anak sudah berhasil kita fasilitasi dan kembali mebarung antar kabupaten. Nah cuman yang belum adalah wanita, tapi wanitanya juga mebarung antar kabupaten tapi bertiga. Nah seperti itu. Yang menyebabkan juga terjadinya seperti itu adalah yang perlu disampaikan, penggunaan Arda Chandra hari ini itu sangat padat. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena dengan pembangunan yang terjadi di Isi Denpasar, kemudian dengan tidak bisanya digunakan wantilan begitu. Jadi Arda Chandra itu menjadi
pilihan panggung yang memiliki tingkat kepadatan paling padat di antara seluruh panggung yang ada di Art Center. Jadi semuanya terselenggara di sana. Nah itu menyebabkan Arda Chandra itu hampir setiap hari berisi begitu. Baik, Iya. baik. Iya, langsung saja saya ke Prof. Prof, ini kalau dengan masukan dari masyarakat ini atau beberapa masyarakat mengatakan PKB yang ke-46 ini dibuat, dikonsep atau dikemas secara sederhana dari tahun yang lalu. Ini ada alasannya, Prof? Iya, alasannya tentu jelas sekali karena berkurangnya dana yang mendukung pelaksanaan dari Pesta Kesenian Bali tahun ini. Jadi akan jadi satu hal yang aneh dalam pelaksanaan dengan dana yang terbatas. Kita mau berfoya-foya, bermeriah-riah seperti itu. Jadi saya kira salah satu yang menyebabkan adanya pemikiran yang agak sederhana untuk tahun ini karena memang keterbatasan dari dana yang mendukung pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ini. Jadi oleh karena itu kita di tim kurator, saya bersama Pak Probandem dan Pak Gedinale yang dipercaya sebagai tim kurator berupaya semaksimal mungkin untuk menampilkan wajah PKB tahun ini dalam kondisi yang seperti ini yang tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari hal itu saya kira kita sudah bisa melihatnya bahwa pelaksanaan Pesta Kesenian Bali tahun ini paling tidak dikacaukan oleh adanya protes-protes dari peserta lomba, peserta parade dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak bisa memfasilitasinya secara lebih baik lagi. Umpama saja fasilitas lampu. Karena keterbatasan dana untuk menyewa lampu, jadi lampu-lampu yang kita gunakan itu memang tidak semeriah atau tidak sebanyak di tahun-tahun lalu. Oleh karena itu tentu hal ini akan menjadi satu bahan evaluasi kami ke depan. Bagaimana ke depan jika dana memungkinkan fasilitas-fasilitas pementasan seperti itu bisa kita pertahankan agar pementasan di atas panggung itu tidak hanya terganggu oleh lampu yang karena kita tidak bisa menyewa dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ini dari apa yang disampaikan oleh seorang prof, seorang kurator ini sendiri, karena keterbatasan dana, hal-hal tersebut bisa menjadi gangguan bagi para seniman yang akan tampil nantinya. Mungkin bukan gangguan, tetapi menjadi satu hal yang membuat kita tidak bisa memfasilitasi seniman kita sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, saya ke Pak Agung dulu. Pak Agung, selaku seniman ini, terlihat yang terlibat langsung dalam perhelatan PKB tahun ini, apa yang sebenarnya harus dibenahi? Suksma, pemirsa Bali TV dan teman-teman Senesiosan, pertama-tama kami mengucapkan selamat dan sukses Pesta Kesenian Bali 2024 dan seluruh panitia PKB dan juga terutama Bapak PJ Gubernur Bali yang begitu perhatian terhadap seniman. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih karena sudah bisa menjalankan amanah dari Perda 486 yang kemudian direvisi menjadi kalau tidak salah 7/2006 ya. Jadi setiap tahun Pemprov Bali agar menyelenggarakan Pesta Kesenian Bali. Namun di balik itu semua kami juga selaku penikmat seni, kalau boleh dibilang begitu, pemerhati seni, juga banyak masukan-masukan yang akan kami sampaikan agar perhelatan PKB di tahun mendatang itu bisa menjadi lebih baik dari apa yang sudah dilakukan pada hari ini. Kami sebenarnya pendapat dengan semua narasumber yang dari sini, Pak Kadek juga dan Pak Prof. Pertama yang menjadi kendala bagi seniman dan juga kami selaku pecinta seni adalah masalah anggaran. Itu yang pertama, karena sebagaimana kami sampaikan tadi, PKB ini kan dilaksanakan dasarnya perda.
dasarnya perda itu udah pasti ada APBD-nya. Kalau memang komit Pemprov Bali ya komit dengan tujuannya PKB ini melestarikan dan mengembangkan seni budaya Bali, harus dong diimbangi dengan fasilitas. Jangan hanya melihat seniman Bali itu yang lebih dikenal dengan sebutan ngayah itu, maaf dalam tata kutip, tutup mata dan tutup telinga. Sebenarnya udah banyak sekali keluhan. Apresiasi dari pemerintah terhadap seniman Bali itu ampura banget, melebihan yang bilang sangat-sangat kurang. Termasuk perhatiannya dalam hal ini dalam masalah anggaran. Coba bayangkan kita latihan sampai berbulan-bulan dikasih fasilitas yang sedemikian rupa. Apakah memang Pemda Bali itu mau seneng kalau ada seletukan bahwa peserta ataupun komunitas yang membawakan itu sampai biayanya norokan? Apakah memang senang dengan dengar cerita seperti itu? Kalau memang tidak, kami mohon agar dibenahi terutama masalah anggaran. Di samping itu juga karena ini masalah anggaran, kami sangat mohon sekali kepada stakeholder semua, termasuk dewan kami yang terhormat di DPRD gitu loh. Apakah sudah mengontrol, sudah tahu akan anggaran PKB ini yang tahun kemarin itu dari 10M jadi 6M. Itu kami sangat kaget sekali. Kami tidak ada sedikit pun tidak ada menyalahkan panitia, karena kalau panitia tanpa ada anggaran juga tidak bisa bekerja gitu loh. Makanya kalau memang komit untuk melestarikan seni budaya Bali, tolong dong diperhatikan semua. Termasuk juga pos-pos untuk seni budaya Bali. Dan sampai ada plesetan seni budaya Bali itu dipuji tapi dipinggirkan. Dan juga seperti nyisit tieng, state ngebis kecarikan. Niki artinya pos-pos seni Bali itu tidak diperhatikan. Selalu dipuja tapi dipinggirkan. Nah, itu yang minta ke depannya agar dievaluasi kembali. Seharusnya setiap tahun itu ada peningkatan, ini kebalik. Ini kebalik turun drastis gitu loh. Sementara kabupaten-kabupaten yang saya lihat dia anggarannya itu bahkan ada yang naik 100%. Sementara Pemprov Bali sebagai leading sektornya dalam pelaksanaan PKB ini turun drastis sekali. Itu yang sangat-sangat kami sayangi dan sangat-sangat kami sesalkan. Mungkin itu nanti mungkin ada masukan-masukan lain yang akan kami sampaikan demi kebaikan PKB mendatang. Jadi bisa dikatakan ini masalah anggaran pun ini berimbas kepada para seniman yang tampil pada saat pementasan? Sangat-sangat sekali. Kami sendiri merasakan hal itu dan juga kami lihat teman-teman lain. Cuma kan kita tahu masyarakat Bali, seniman Bali itu kan karakternya kita tahu kok ngomong di belakang baru dia ngedumel gitu loh. Itu yang sangat sayangkan. Makanya kami minta juga masyarakat sebagai stakeholder tolong dong diperhatikan, memberikan masukan-masukan yang positif kepada pemerintah dan juga seniman-seniman tolong dong berani berkomentar demi kebaikan kita bersama gitu loh. Yang pertama seperti yang diharapkan itu tolong anggaran itu tolong kalau bisa diperhatikan. Jangan sampai seperti yang Tiang Bawaskan tadi dipuji tapi selalu dipinggirkan itu loh. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana persiapan atau evaluasi PKB ke-46 dan persiapan PKB selanjutnya. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang masih baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Tentunya kita masih berbincang-bincang mengenai evaluasi Pesta Kesenian Bali yang ke-46 tahun 2024 dan bagaimana persiapan PKB selanjutnya. Saya ke Prof dulu, Prof. Satu, ini ada masukan juga dari masyarakat dan juga seniman kita tentang anggaran ini sendiri. Ini masyarakat juga baru mengetahui bahwa anggaran yang dulunya 10 miliar akhirnya turun sampai 6 miliar. Ini akan berpengaruh kepada penampilan para seniman yang akan tampil tentunya. Seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi, Prof, sehingga anggaran itu dipangkas begitu hampir 50% nih? Pemangkasan ini tentu yang lebih tahu adalah pihak Pemprov. Ya. Tapi yang kita tahu bahwa dengan dana yang sekian itu tidak mungkin bagi kita akan memberikan fasilitas yang memadai kepada para seniman yang tampil.
Contoh umpamanya tadi saya sebutkan lampu. Yang kedua penggunaan sound system. Baik. Mikrofon yang sesungguhnya kalau digunakan secara efektif dan efisien, tidak ada penari yang harusnya menari dengan memegang mikrofon. Karena clip on mic sudah ada. Hanya persoalannya itu adalah banyak seniman yang menolak memakai clip on mic. Mengapa ditolak? Karena mereka seringkali tidak bisa mengambil posisi yang aman sehingga tidak sampai ada snoring dan lain sebagainya mengganggu penampilan itu sendiri. Sehingga lebih bebas mereka menggunakan mic yang dipegang. Akibatnya secara artistik penampilannya itu jadi terganggu. Ini satu. Terus yang kedua adalah dalam kondisi seperti itu kita juga tidak bisa menyiapkan clip on mic yang sensitif. Bayangkan pemain drama gong atau pemain arje memakai mic bukan yang nempel kecil di pipi mereka, tetapi memakai mic yang mikrofonnya itu seperti juwet itu ya, buah juwet itu di muka mereka dan itu sangat mengganggu. Nah, tentu ke depan jika dana memungkinkan, kita inginkan supaya hal-hal seperti itu sudah bisa dikurangi dan kalau bisa ditiadakan dengan menggantinya dengan mikrofon yang lebih sensitif. Sehingga para penari itu tampil hampir tanpa mikrofon walaupun suaranya teramplifikasi gitu. Nah, tentu ini memerlukan perencanaan pendanaan yang lebih matang supaya kita mendapatkan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Salah satunya itu. Ya. Oke, baik. Saya ke senimannya langsung. Ini juga akan berpengaruh terhadap penampilan senimannya ketika menggunakan alat-alat yang akan mengganggu konsentrasi mereka nantinya ketika perform, Bapak Kadek? Baik, terima kasih. Pak Prof sebenarnya sudah sedikit sudah menyinggung ya tentang penggunaan teknologi. Hari ini bahwa yang terjadi di panggung kesenian-kesenian tradisi kita, kita belum memiliki showdi yang baik. Si penampil belum memiliki show director yang mengerti betul tentang pencahayaan dan tentang tata miking. Sebenarnya alat-alat yang ada itu seperti yang sudah dikatakan oleh Prof tadi itu mungkin sudah cukup. Memang benar ada yang masih perlu ditingkatkan. Tapi persoalannya itu tidak hanya kepada kekurangan alat itu saja gitu. Baik. Tapi kepada juga kualitas si penggunanya. Kita juga berharap ke depannya memang benar seperti yang sudah disampaikan Pak Gung, dengan anggaran yang dapat dikatakan nyungsep begitu ya. Seniman memang setelah selesai pentas itu pasti dia sumringah gitu. Tapi mungkin ketika nerima honor agak sumringahnya itu mulai rada-rada hilang-hilang lah gitu. Artinya begini, ke depan memang kita perlu evaluasi. Seniman itu benar, latihan berbulan-bulan. Mereka tidak mau kecewa dengan penampilannya. Tapi kita di panitia, seyogianya panitia memang menyiapkan alat-alat yang standar untuk mereka bisa, kita disiapkan memang hal yang profesional, begitu kan? Harapannya seperti itu. Tapi ketika mereka ke art center disiapkan hanya seadanya, nah itu biasanya membuat mereka cukup kecewa, begitu. Ini yang penting kita fasilitasi ke depan tentang baik itu peralatan, baik itu penampilan, ditambah juga harus juga ditingkatkan secara kualitas, tidak hanya pada elemen garapnya saja atau penampilannya saja, tapi juga siapa yang akan menjadi leader saat penampilan itu berlangsung, yang namanya show director. Show director ini harus mengerti tata artistik, mengerti tata sound dan lain sebagainya, sehingga pertunjukan itu benar-benar menjadi pertunjukan yang menarik. Itu yang menjadi kuncinya ke depan. Persoalan tadi dan lain sebagainya, iya kita masih perlu banyak sekali. Contoh kebutuhan masyarakat yang kita tidak bisa fasilitasi, terus terang saja gitu. Streaming gitu. Ini syukur kemarin ada RRI juga yang membantu kita juga gitu. Jadi
publik yang sudah terbiasa juga yang dari Jepang, yang dari luar Denpasar dan lain sebagainya, ketika performan yang terjadi di Art Center itu membutuhkan satu siaran langsung gitu. Kita belum bisa fasilitasi karena memang anggarannya tidak ada. Anggaran dokumentasi aja sekarang luar biasa terjun bebasnya gitu. Nah, hal-hal seperti jadi ketika memang kita berbicara ideal kualitas sebagai sebuah pertumbuhan dari tahun ke tahun ini, memang kita akan agak susah dapatkan ketika anggarannya justru terbalik turun gitu. Nah, ini terjadi di beberapa kabupaten, tapi ada beberapa kabupaten yang memang lagi bergembira ria gitu karena Pesta Kesenian Bali ini, karena memang difasilitasi betul. Ya sebut saja Bandung, ketika dia mau performanya seperti apa, dia membawa tambahan lampu sendiri. Dia punya anggaran yang cukup untuk mengcover itu. Tapi bagaimana dengan kabupaten yang lainnya? Untuk biaya nginap aja mereka masih harus nginap-nginap di mana begitu. Ya ke depannya juga kalau memang mau peningkatan pelayanan pemerintah, termasuk juga yang dari Jemberan, Nobleleng, kalau mau menginap di sini ya difasilitasi juga gitu. Sehingga seniman itu merasa dia nyaman, dia akan tampil dengan baik, kemudian dia merasa bangga melihat panggungnya gitu. Hari ini memang standaritas panggung itu kalau kita menilai dari sebuah standar dasar gitu, belum gitu. Nah, ini yang penting kita evaluasi juga di dalam pelaksanaan Pesta Kesenian Bali gitu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Agung, ini juga kita berbicara tentang selain pendanaan atau anggaran yang cukup terjun bebas seperti istilahnya. Nah, ini pengawasan dari anggota dewan juga sangat kita harapkan. Seperti itu? Iya, gini. Dulu ada wacana dianggap seniman itu selalu buang-buang uang gitu. Dikasih anggaran berapapun itu habis begitu. Tapi tolong deh pikir, seniman itu hanya sebagai titipan aja loh anggaran itu. Karena dia sebagai pemutar ekonomi sejatinya. Karena seniman itu kalau dia berproses dia selalu menginginkan kualitas yang maksimal begitu. Jadi tolong baik dari tingkat DPR pengawasannya, tolong bagaimana pengawasan anggarannya, kemudian dari tingkat pemerintah bagaimana di Bapeda. Ini yang perlu ke depannya, kita butuh keberanian-keberanian pemimpin yang mampu melaksanakan dengan baik amanat undang-undang, misalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Perda nomor 4 tentang penguatan kesenian tradisi gitu misalkan. Sejauh mana aturan yang sudah dibikin oleh beliau-beliau itu sendiri sekarang diimplementasikan kepada masyarakat untuk bagaimana kesenian ini menjadi salah satu barometer. Oke, kita menyadari begini, bahwa hari ini Pesta Kesenian Bali tidak lagi menjadi satu-satunya festival yang ada di Bali yang difasilitasi seluruhnya oleh pemerintah. Sekarang sudah muncul festival mulai dari tingkat Banyar, desa, kemudian kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya. Terlalu banyak sekali fasilitas festival yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Dan kita pun tidak tahu sebenarnya ke depannya harus ada regulasi festival-festival yang ada di basis-basis kerakyatan tuh polanya harus seperti apa gitu. Sehingga Pesta Kesenian Bali ini akan tetap masih menjadi ikon utama dari perhelatan kesenian yang ada di Bali begitu. Kalau tidak salah saya juga membaca bahwa selain anggaran itu sendiri ini sebagai perbandingan jumlah seniman yang tampil tahun lalu ini cukup menurun juga di tahun ini. Pasti ya, itu. Dari 19 ribuan menjadi 13.500-an. Kemudian ini yang menarik sekali, tetapi perbandingan jumlah sajian seni 2023 terbalik 2023 ada 498 tetapi 2024 menjadi 532. Iya. Iya, karena itulah kembali kemarin itu kan kita ada beberapa yang ditekan. Ya. Misalkan Gong Kebiar itu kita tidak buka nih. Gong Kebiar itu satu kabupaten satu gitu. Sekarang Gong Kebiar itu kembali membarung dengan isian jumlahnya yang meningkat begitu. Jadi kalau dihitung per item ya meningkat memang. Oke. Tapi dari segi penampilan sanggarnya memang agak turun gitu jumlahnya. Karena itu tadi ketika mungkin panitia memfasilitasi panitia tuh pasti mau yang maksimal, artinya memfasilitasi sekian gini, tapi kan serta-merta tidak bisa kita fasilitasi seperti itu tanpa dukungan yang lainnya begitu. Baik, baik. Kita jeda dulu, kita akan lanjutkan, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana persiapan atau evaluasi Pesta Kesenian Bali yang ke-46 dan persiapan PKB selanjutnya masih kita bahas. Saya ke Prof dulu, Prof. Sebenarnya apa tujuan diadakannya PKB ini sendiri, Prof? Saya kira tujuan PKB sudah berkali-kali kita bahas. Ya. Salah satunya itu adalah pelestarian, yang kedua pengembangan, dan kemudian pembaruan. Jadi kalau kita melihat kepada ketiganya ini, itu Pesta Kesenian Bali ini mempunyai peranan yang sangat penting. Kalau disadari oleh para stakeholder kita yang menentukan pembiayaan itu. Bagaimana kita bisa melestarikan sesuatu jika tidak didukung oleh dana yang memadai. Apalagi mengembangkan sesuatu, apalagi memperbarui, menginovasi sesuatu tanpa ada dana yang mendukung. Oleh karena itu semua kunci dari keberhasilan peningkatan kualitas dari Pesta Kesenian Bali itu sangat bergantung ditentukan oleh dana itu sendiri. Oleh karena itu kalau memang PKB ini sudah diperdakan, seharusnya dana itu sudah ada dana permanen yang bisa dipertahankan, kalau toh harus turun ya tidak sampai terjun bebas gitu. Ya, ini komitmen dari Pemda yang menyadari betul bahwa Pesta Kesenian Bali ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam kelanjutan dari kehidupan budaya kita. Jadi kalau kita hubungkan dengan peraturan pemerintah nomor 4 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, ini ada hubungannya juga dengan pelaksanaan PKB? Ya, hubungannya tentu ada, tetapi komitmennya itu yang masih yang kita berubah. Pertanyakan. Iya. Jadi kalau hubungannya tentu ada, komitmen yang perlu kita tingkatkan. Kalau tahun-tahun yang lalu sampai 10 miliar, nah sekarang tiba-tiba jadi 6, ini kan jadi pertanyaan besar bagi masyarakat, bagi para seniman yang akan tampil, karena mereka tahu sekali kok bisa persiapan mereka tidak didanai sebagaimana mestinya. Jadi hal seperti ini yang menjadi evaluasi penting kita ke depan, bagaimana menjaga supaya dana PKB ini paling tidak dalam tanda petik stabil begitulah. Sehingga dengan begitu perencanaannya menjadi lebih mudah. Kalau dengan gelombang yang agak ngomong ngisepnya ini tidak jelas, itu kita merencanakan besar tapi dananya cuma kecil. Nah, sebaliknya umpamanya kalau kita persiapkan kecil, dananya besar, menghabiskan dana gimana? Jadi ini memerlukan satu pemikiran yang cukup lama dengan melihat kondisi pendanaan yang ada begitu. Kembali lagi kita hubungkan juga dengan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, regulasinya sudah sesuaikah atau hanya sekedar undang-undang saja tanpa tindak lanjut kalau kita hubungkan juga bahwa peran Pesta Kesenian Bali ini sebagai pelestarian budaya Indonesia khususnya Bali, Prof, melihatnya? Kalau saya melihatnya untuk pemajuan itu semuanya sudah menyadari hal itu, termasuk seniman juga mereka tidak tampil tanpa persiapan, tanpa mencoba untuk memajukan kualitas tampilannya, meningkatkan kualitas tampilannya. Hanya saja mereka tentu memikirkan juga ketika memajukan kebudayaan perut mereka seperti apa gitu. Nah, jadi ini kembali kepada persoalan dana ini. Jadi komitmen saya kira menjadi satu hal penting ke depan. Siapapun yang akan menentukan anggaran PKB ini, mohon supaya ada satu komitmen dari kita semua agar PKB bisa terlaksana dengan baik supaya dampaknya betul-betul seperti yang kita harapkan. Jadi sebagai kurator PKB ini sendiri, berapa sih idealnya untuk dana yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini sendiri, Prof? Ya, kalau idealnya enggak ada batasnya, tapi kalau ada batasnya? Kalau ada 10 miliar seperti yang lalu itu kita bisa bernafas, kita bisa bervariasi, kita bisa memberikan imbalan kepada para seniman dan kita bisa menentukan secara kuantitas berapa jenis kegiatan yang kita tampilkan sehingga dengan demikian tidak ada masyarakat yang datang ke Pesta Kesenian Bali tidak bisa melihat tontonan karena
tontonannya terbatas dan jumlah penonton yang bisa masuk ke ruang itu sangat terbatas. Kalau jumlahnya banyak, yang datang itu akan tidak rugi. Jauh-jauh datang ke PKB, desak-desakan datang ke PKB, tapi tidak bisa nonton. Baik, Pak Kadek ada tambahannya? Begini, saya tertarik dengan apa yang sudah disampaikan Prof Dibio. Ayo deh setelah ini saya ajak nih bikin kajian Ajak nih. siapa ini? Baik itu dari elemen DPR maupun siapapun. Saya ingin mengajak duduk bareng. Ayo kita bikin kajian berapa sih idealnya. Biar kita tidak ada dusta lah ya. Dusta di antara kita. Artinya Seperti judul lagu. realnya seperti apa gitu. Iya. Kalau kita memang mau menyelenggarakan ini. Kalau memang kita memiliki komitmen, nah komitmen itu menjadi sangat penting ya di dalam kita bagaimana memajukan kebudayaan. Ya, biar tidak Bali itu dikatakan sebagai kayak seni budaya dan lain sebagainya sebagai jargon aja gitu. Ayo kita kaji deh. Dan Art Center itu butuh renovasi loh. Tolong ini gitu. Panggung itu udah lebih dari 40 tahun ya Prof ya. 46 tahun karena getaran di Arda Chandra untuk menampung 8.000 sampai 10.000 orang itu sudah penting dipertanyakan, dan di beberapa tempat itu atapnya dan lain sebagainya, fasilitasnya. Ayo deh kita bareng, kalau kita memang mau perhatian sama seniman dan seni-seni kita ketika dia hadir ke Art Center, paling tidak Art Center itu juga cantik untuk dia gunakan sebagai panggung yang digunakan untuk menyajikan estetika begitu. Nah ini ayo deh gitu. Berapa sih idealnya? Ayo kita nanti kaji bareng rasionalnya seperti apa gitu. Nah itu biar tidak seniman sepertinya Liu Jun Langpis seniman biar tidak seperti itu gitu loh. Mulai nyela sedikit, Iya. memang persoalan kondisi ruang-ruang venue-venue kita di Taman Budaya itu memang memerlukan satu renovasi. Panggung terbuka, sistem kabelnya itu sudah sangat mengkhawatirkan karena tidak lagi bisa menampung aliran listrik yang begitu besar. Baik. Kemudian posisi-posisi tiang-tiang yang ada di panggung-panggung kalangan itu perlu dirubah karena mengganggu pandangan. Mengganggu para pemotret, mengganggu para pemasang kamera. Ya. Jadi ini sebetulnya kalau memang komitmen pemerintah itu menjadikan PKB di Art Center ini menjadi satu ajang untuk mendorong kemajuan budaya Bali, hal seperti itu harus menjadi perhatian. Jadi perlu duduk bersama dulu. Perlu duduk bersama, perlu membuat perencanaan bersama supaya apa yang terjadi di pesta-pesta kesenian Bali sebelumnya tidak lagi terjadi pada pesta kesenian yang akan datang. Baik, Aji, ini sepertinya Aji, wah ini kalau ngomong anggaran ini Aji yang sudah ini cukup fenomenal juga nih drama gong legendaris. Ini saya muter-muter dua kali loh, saya muter Art Center akhirnya nggak bisa. Ya sudahlah, di rumah kakak saya aja yang dekat sana nonton dari layar televisi aja seperti itu. Sebenarnya dana yang cukup seperti apa, Ji? Semua ya, sebelum tadi sudah sebutkan juga sama Pak Kadek mengenai Permaja Art Center. Mungkin sebelum itu kembali saya ke masalah anggaran, karena ini sangat krusial sekali. Ini menjadi sorotan besar bagi kami seniman dan juga masyarakat ya. Karena seperti yang disampaikan sama Prof tadi, bagaimanapun kerja kerasnya panitia dalam ini disebut Bali yang dikomando oleh Bapak Kadis. Kalau tidak ada anggaran tidak bisa kerja. Kalau nggak ada saya, Sukadana. Sukadana, benar. Nah ini ke pertama. Terus terang kami merasakan sendiri ya, dari Paguyuban Ramagong Lawas merasakan sekali. Baru pertama kali kami di informasi dapat dana sekian, ada enak saya sebutkan di sini. Kami semuanya sangat-sangat merasa kecewa sekali. Ini sama sekali nggak ada perhatiannya pemerintah terhadap kami seniman gitu loh. Sama sekali, makanya kami merasa sangat kecewa. Cuma kami dengan teman-teman di Paguyuban tapi menghalus-haluskan gitu dah dia seniman kami. Akhirnya dengan kesadaran yang tinggi beliau bangkit kembali karena mereka dengan semangatnya nindihkan seni budaya Bali, akhirnya mereka melupakan itu dan kembali
semangat dengan mengadakan latihan, itu latihan beberapa kali itu tidak perlu biaya itu memangnya. Yeah. Itu konsumsi dan biaya itu memang nggak perlu, itu karena mereka melupakan itu. Semua teman-teman dari Bangli itu ngajak dia ke Denpasar, ke tempat kami di sekretariat untuk mengadakan latihan berkali-kali, dan juga pemain drama yang sudah lingsir-lingsir seperti itu kan kita harus juga perhatikan gitu loh. Makanya karena dia bertekad tekadnya dengan ngayah dan ninggihin seni budaya Bali, makanya sementara reward yang diberikan oleh pemerintah terhadap kami untuk ngayah di PKB itu mungkin sedikit dilupakan. Tapi seperti yang dibilang Pak Kadek tadi, setelah berhari-hari mungkin setelah dia PKB ini lewat, mungkin reward yang diberikan itu dirasakan kembali. Nah, biar jangan seperti itu. Kalau memang komit Pemda Bali untuk memajukan seni budaya Bali melalui PKB ini, sekali lagi kami mohon masalah Hanggar ini biar tetap menjadi perhatian. Demikian juga kami seperti yang sampai tadi, karena fungsi Dewan ini agar dimaksimalkan juga mengenai kontrol atau pengawasan dan budgetingnya, yang 3 fungsi itu termasuk dalam hal PKB ini, karena ini kan seperti yang saya sampaikan tadi ditetapkan melalui Perda. Seharusnya APBD-nya dong dimaksimalkan gitu. Nah, melanjut lagi tadi ke arah Art Center permajaan yang telah disampaikan sama Pak Kadek tadi dan Prof Dibio, itu memang benar sekali. Selama 46 tahun udah berjalan PKB ini, keadaan Arda Chandra Art Center itu sangat-sangat bagi kami dalam tanda kutip sudah layak diremajakan kembali gitu loh. Karena itu merupakan ajang pentas bagi para seniman, seperti yang disampaikan Pak Karang tadi, itu pestanya para seniman. Pestanya para seniman seharusnya mereka itu bergembira ria menyambut hajatan tahunan ini. Di samping itu juga sering saya sampaikan, kalau mementaskan kesenian itu 3 faktor itu tidak boleh hilang. Pertama, mengenai tempat. Tempat itu harus bertaksu. Kemudian perginanya harus mempunyai taksu. Kemudian yang ketiga, harus ada penontonnya. Kalau seniman itu tampil tidak ada penontonnya kan sama aja. Apalagi sekarang zaman medsos itu orang sudah bisa menonton dari tempat tidur, udah gampang itu nonton. Kalau kita mengharapkan dia untuk datang ke tempat yang jauh itu mana mungkin. Baik. Jangankan kami dari seniman Denpasar ke barat sampai Singaraja, notabene orang-orang yang rencananya dekat hajatan PKB dilakukan, orang dari Klungkung dan Karangasem, dia pasti pingin untuk tampil di Art Center. Baik. Karena seperti yang disampaikan sama Pak Kadek tadi itu, Art Center itu merupakan puncak prestasi, tempat yang cocok untuk menampilkan hajatan-hajatan yang seperti ini gitu. Ya, seperti disampaikan tadi, ini taksu. Ini kalau kita berbicara tentang taksu, 46 tahun sudah perhelatan Pesta Kesenian Bali dilangsungkan di Arda Chandra Art Center Denpasar. Walaupun banyak orang yang mengatakan PKB gitu-gitu den. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang taksu 46 tahun, selama itu pula banyak sekali masyarakat ketika perhelatan Pesta Kesenian Bali harus datang setidaknya sehari 2 kali datang ke pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang berlangsung sebulan penuh. Kami akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana evaluasi Pesta Kesenian Bali yang ke-46 dan bagaimana kita akan menuju ke persiapan Pesta Kesenian Bali yang berikutnya tahun depan tentunya. Saya ke Haji Agung dulu. Haji Agung, selain anggaran, kemudian apa yang sudah disampaikan taksunya, ada yang menarik sekali. Ketika perhelatan Pesta Kesenian Bali, hal yang ditunggu-tunggu adalah penghargaan Adi Sewaka Nugraha bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia kesenian. Ini juga menjadi perhatian kita tahun ini. Mengenai selain yang kami sampaikan tadi, seperti yang disampaikan tadi, ya memang benar ya. Mengenai penghargaan seni yang diberikan oleh pemerintah seperti ini sebenarnya banyak menjadi perbincangan di masyarakat ataupun seniman ya. Yeah. Karena kita lihat dari sebelum-sebelumnya itu banyak yang belum waktunya ya, banyak yang belum seharusnya mendapat penghargaan lebih dulu mendapatkan dari seniman-seniman yang lainnya yang sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan sampai sekarang juga dilewati terus sama yang juniornya seperti itu. Makanya dalam kesempatan ini juga kami mohon agar penghargaan seni itu diberikan secara realistis.
bukan image dengan dekat dengan image tidak transparan. Tidak transparan. Ya. Terutama yang di penghargaan Dharma Kusuma ya, Dharma Kusuma yang kita belum tahu itu siapa yang akan memperoleh, itu ditunggu-tunggu loh sama masyarakat. Itu katanya yang informasi yang kita dengar, kembali lagi ke masalah anggaran yang seharusnya mendapat 10 orang penerima penghargaan, sekarang katanya, mohon maaf, itu yang terima cuma 3 orang. Itu kan sudah menghilangi kesempatan daripada seniman yang tempatnya mereka menikmati pesta yang seperti yang disampaikan tadi. Sekarang seharusnya 10 orang, sekarang menjadi 3 orang. Nah sekarang 3 orang ini siapa? Nah, itu lagi ditunggu-tunggu loh sama masyarakat. Kami makanya mohon maaf perhatian, agar kalau boleh ini kan sebenarnya penilaian atau apa sudah dilakukan, kalau boleh kapan itu akan diumumkan, sesegera mungkin diumumkan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu siapa penerima penghargaan Dharma Kusuma pada hari ini, pada PKB ini yang sebanyak 3 orang itu, biar masyarakat menilai sendiri gitu. Ya, baik Prof. Ini berbicara tentang penghargaan kepada masyarakat atau mereka-mereka yang berhak mendapatkan penghargaan Adi Sewaka Nugraha dan juga Dharma Kusuma ini sendiri. Ini ada penurunan kuantitas juga tahun ini. Ya saya kira seperti yang saya katakan tadi, karena biayanya, dananya berkurang, semuanya akhirnya berimbas. Semuanya berimbas. Nah saya kebetulan duduk di tim penerima penghargaan seni Adi Sewaka Nugraha, itu yang semula dapat 10, sekarang cuma dapat 5. Jadi bayangkan betapa beratnya untuk memilih 5 orang itu dari kira-kira 14 atau 15 yang nominator yang mengajukan. Ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul secara selektif berdasarkan satu portofolio yang diajukan, kedua hasil visitasi ke lapangan yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat supaya kita tahu bagaimana keberadaan dari para seniman yang akan dijagokan untuk mendapat penghargaan itu. Nah, dari cara seperti itu kami memperoleh nominasi-nominasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Bukan hanya sekedar melihat siapa dia, tetapi betul-betul kami seleksi dari tim itu atas satu pengabdiannya, jangkauan atau luas kiprah yang dicapai oleh calon penerima, dan juga pengakuan dari warga masyarakat yang ada di sekitarnya. Sebab kami tidak ingin ada penerima penghargaan seni yang mendapat penghargaan seni tapi kepakarannya tidak diketahui oleh warga masyarakat, atau aktivitas di masyarakat itu ada cacatnya. Ini kan berbahaya bagi penerima penghargaan seni seperti itu. Oleh karena itu kami bertiga, saya, Pak Gongrai Arma dan Pak Oyan Swece melakukan visitasi ini dan berdasarkan kelengkapan administrasi, hasil visitasi dan melihat kiprah mereka di masyarakat, itulah yang kami jadikan dasar untuk menentukan si A si B sebagai penerima penghargaan seni Adi Sewaka Nugraha ini. Jadi kalau ada yang kecewa pasti. Kalau tahun ini tidak bisa kita mendapat lebih banyak dari jumlah yang ada sekarang karena memang keterbatasan anggaran. Tetapi dalam proses pemilihannya itu kami semua sudah berkomitmen untuk memutuskannya secara objektif. Ya, sebab kalau hanya kedekatan mungkin orang-orang teman-teman yang dekat saya saja atau dekat Pak Rayarma saja atau Pak Swece saja yang dapat. Tapi kita melihat secara objektif apa bentuk pengabdian si seniman ini, sejauh mana, seluas apa kiprahnya.
Jadi ada kriterianya juga yang harus dipenuhi. Jelas itu sudah ada formatnya yang kita sebar ke masyarakat. Ya. Kemudian kita cek kelengkapan isiannya. Kemudian kita konformasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu yang menyebabkan keputusan kita itu menjadi sangat bisa dipertanggungjawabkan. Baik, baik. Saya ke Pak Kadek dulu, Pak Kadek. Nah, Baik. apa yang ditanamkan atau ketika mengetahui situasi di lapangan seperti apa, kemudian para seniman harus tampil, tetapi ketika diberitahu ini loh kejadian atau sebenarnya yang terjadi di lapangan, agar mereka tidak menurunkan kualitasnya ketika mereka perform untuk memberikan pertunjukan yang apa ya, memuaskan para penonton. Baik, terkait dengan hal itu yang terjadi di lapangan adalah kita tetap fasilitasi secara rasa. Kita Secara tetap, rasa. iya, kedekatan rasa itu yang akan meneduhkan semua hal gitu. Yeah. Artinya kita akan berbicara apa adanya. Kadang-kadang kejujuran itu memberikan nilai positif terhadap situasi-situasi apapun yang terjadi di lapangan. Yeah. Kita secara terbuka, kita secara gamblang dan kita bersama-sama mencarikan solusinya. Nah itu yang terjadi di Pesta Kesenian Bali hari ini. Contoh kecil sekali ya, misalkan di Arda Chandra, misalkan terjadi hujan, bagi orang kan lanjut apa tidak ini, batal apa tidak ini. Mungkin orang berpikir seperti itu, tapi bagi saya yang saya berpikirkan pertama ada apa? Saya mengambil tespen loh. Ini nyetrum apa enggak nih gitu, air yang bawah ini gitu. Karena ini akan membahayakan semua orang nih kalau terjadi hal-hal yang seperti itu. Itu loh pertimbangan-pertimbangan detail kita. Nah, ke depan terkait dengan evaluasi biar tidak terlalu panjang, selain tentang anggaran yang sudah disampaikan tadi, memang kita harus ada 3 hal yang kita evaluasi, 3K ya. Yang pertama kriteria, kemudian kreativitas dan kualitas. Kriteria seperti apa idealnya Pesta Kesenian Bali ke depan? Yang misalkan over gini diturunkan lagi sedikit sehingga dia balance. Karena kesenian Bali kita tahu jumlahnya sangat-sangat banyak yang masih belum kita fasilitasi dan masih perlu kita tampilkan. Karena fungsi kesenian Bali kan satu sebagai trigger, kedua sebagai penghidup kembali, ketiga sebagai pemegang alur atau pemegang daripada koridor seperti apa dia harus dilestarikan. Nah, ini kunci-kunci seperti ini kan harus jalan Pesta Kesenian Bali itu. Makanya kalau ada orang bilang Pesta Kesenian Bali isinya itu-itunya, ya memang Pesta Kesenian Bali tujuannya adalah untuk mengunci kembali, mengembalikan kembali marwah dari kesenian-kesenian yang misalkan lepas dari alurnya, kesenian-kesenian yang sesak napas yang harus dihidupkan kembali dan lain sebagainya, sehingga dia akan tetap memberikan suatu penekanan pada generasinya gitu. Nah itu pertama. Kedua, terkait dengan evaluasi tata laksana, ya memang kita ke depannya kita perlu membenahi dari perspektif tata laksana dan lain sebagainya sehingga kualitas Pesta Kesenian Bali akan dapat terus kita tingkatkan, menyelaraskan diri dengan situasi masyarakat. Masukan-masukan publik kita akan tetap evaluasi dan kita akan tetap jadikan landasan. Begitu, sama seperti yang dikatakan tadi, siapa namanya? Sukadana. Kalau saya mengatakan kalau hari Selasa itu menjadi penting, kalau Somo itu lewat ke Budo anggarannya tidak ada gitu. Anggarannya gitu, ya menyah beban gitu. Baik, saya kaji dulu. Ji, ini kita akan baru saja selesai Pesta Kesenian Bali 2024 dan tentunya PKB 2025 pun sudah dicanangkan ya pada saat penutupan ini sendiri. Harapan Haji ke depannya? Ya, harapan yang kami sampaikan, ya mungkin sebelum boleh minta waktunya sedikit ya. Iya, silakan. Ya pertama mengenai kesenian yang ditampilkan dalam PKB itu seperti yang disampaikan sama Pak Kadek, kalau bisa ikon-ikon seni budaya Bali itu agar ada tampil ya. Seperti tahun-tahun kemarin atau sebelum-sebelumnya Senra Tari. Itu kita lihat Senra Tari kan hanya pada saat pembukaan dan penutupan. Yeah. Kalau boleh usulan saya itu di tengah-tengah itu mungkin dicadangkan pegelaran Senra Tari atau 1 atau barang 2 seperti yang sudah-sudah. Karena itu sampai saat ini Senra Tari juga masih digemari oleh masyarakat. Yeah. Kedua mengenai ikon wayang. Wayang saya lihat nggak ada mungkin ya di PKB ini ya. Ikon-ikon seperti wayang tantri itu kan
masih diminati oleh masyarakat tuh minimal harus ada tuh loh. Baik. Kemudian topeng gitu loh, topeng-topeng yang disuguhi oleh para senior kita itu seharusnya ada sehingga generasi muda penggemar topeng itu bisa belajar dari apa namanya itu ikon-ikon yang disuguhkan itu. Nah, selain itu juga seperti yang ditanyakan tadi mengenai harapan kami ke depan, sudah barang tentu seperti yang kami sepakati di sini adalah pertama mengenai anggaran. Itu yang paling kami minta perhatiannya kepada Pemprov Bali ataupun anggota dewan yang berwenang agar juga ikut mengontrol mengenai APBD karena ditetapkan dengan perda. Itu sekali lagi kami mohon agar ditingkatkan, jangan sampai kebalik. Makanya harapan kami evaluasi ke depan harus selalu ditingkatkan, baik evaluasi intern dari panitia sendiri di kepanitiaan, juga kami mohon juga agar dia akan evaluasi ekstern, minta masukan dari masyarakat mengenai tentang evaluasi terhadap PKB ini agar pelaksanaan PKB itu di kemudian hari itu menjadi lebih baik. Jangan permintaan kami jangan anti kritik gitu loh. Bukan semua kritik itu nggak bagus gitu loh. Seperti kami ini sendiri, kami itu mengeluarkan masukan atau kritik itu memang demi apa namanya, memang lascarya, istilah Balinya lascarya, untuk nindikan seni budaya Bali. Memang apa yang kami sampaikan itu memang untuk itu gitu. Tidak ada maksud untuk mengkritisi atau apa namanya tuh menjelekkan yang lain, nggak ada. Itu murni untuk kebaikan seni budaya Bali kita di masa yang mendatang. Ya, Prof. Ini perlu kita duduk bersama, kemudian kita sudah baru saja kita sudah menyelesaikan perhelatan akbar Pesta Kesenian Bali yang ke-46, sebulan penuh pesta yang seperti di awal saya sempat mengatakan, tetapi banyak sekali evaluasi, masukan, kritikan yang harus diperhatikan, termasuk juga anggaran, kemudian penghargaan diberikan kepada para seniman yang seharusnya mereka mendapatkan, kemudian kebersihan sampah, parkir, jalanan macet, dan itu yang akan dievaluasi ke depannya. Bukan hanya sekedar wacana saja, tetapi nanti di tahun depan kita akan melaksanakan Pesta Kesenian Bali yang ke-47 ini sendiri. Seperti apa tema dan kegiatannya? Iya, saya ingin menyampaikan satu hal kepada para seniman yang telah tampil di PKB yang baru lalu, bahwa saya semula sangat takut dan berkali-kali mengingatkan supaya kesenian yang ditampilkan terbebas dari virus jaruh, buduh, dan ngacuh. Dan kegembiraan saya, hampir tidak ada kesenian yang tampil di PKB kali ini yang terkena virus jaruh. Itu aman. Nah, beberapa masih ada yang ngacuh, ya mungkin karena kurang pembinaan atau mungkin komunikasi pembinaan belum jalan. Dan yang masih banyak yang kita perlu evaluasi ke depan adalah masih ada unsur buduhnya. Nah, untuk itu ke depan saya mengharap para pengisi PKB yang diberikan kesempatan untuk tampil di forum PKB yang akan datang, supaya betul-betul memaknai tema Jagat Kerti yang telah diluncurkan oleh PJ Gubernur Bali, sesuai dengan pakem-pakem kesenian yang dimainkan. Jadi ingat bahwa PKB ini adalah ajang untuk menampilkan puncak-puncak kesenian Bali. Oleh karena itu, mari dengan kerjasama ini, dukungan dari masyarakat, kita lakukan perbaikan-perbaikan demi peningkatan kualitas dari Pesta Kesenian Bali ke depan. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para seniman yang telah bekerja keras sehingga mampu menampilkan karya-karya yang sangat memukau selama PKB, dan minta maaf saya sebagai salah seorang kurator tidak bisa membantu memfasilitasi sesuai dengan harapan, dan juga selama PKB ini saya sempat minggat selama dua minggu karena ada tugas keluar. Terima kasih. Iya, kita tunggu lagi nih Pesta Kesenian Bali yang ke-47 yang seperti di Prof sampaikan ini ada tema yang akan kita usung, yaitu Jagat Kerti, Lokahita sama Daya, Harmoni Semesta Raya. Seperti itu.
Baik, kita akan tunggu bagaimana kreativitas seniman yang akan tampil di PKB yang ke-47 tahun 2025. Saya Madi Sukodanegara. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.